الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول ولا شريعة بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا ورسول الله محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقاله أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Setelah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya, dilanjutkan pula dengan menyajikan salawat dan salam kepada Sri Baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kepada keluarga dan sahabat beliau yang dalam ridha Allah, kepada para tabi'in, tabi'un tabi'in, para ulama, warasatul anbiya wal mursalin, guru-guru kita yang senantiasa dirahmatinya pula dan dijaganya. Semoga juga sampai pula kepada kita yang berusaha tunduk setia patuh kepada ajarannya dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan adanya rangkaian ibadah Jumat ini, wabil khusus di bulan suci Ramadan yang mulia, akan lebih lagi meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bukankah saum yang kita laksanakan ini adalah untuk menggapai gelar takwa? Diharapkannya ini adalah la'allakum tattaqun. Saum ini kalau benar, saumnya benar, puasanya benar, maka akan terkategorikan orang yang beriman dan bertakwa. Yang beriman karena disuruh oleh Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu. Yang ingin dicap orang beriman yang mendapat undangan Allah, ini undangan ya, harfun nida ini undangan Allah. Kalimat panggilan ini, seruan ini undangan Allah. Kalau kita belajar jadi orang yang beriman, maka kita akan terundang oleh perintah Allah ini. Jadi orang bertakwa. Harapannya akan jadi orang bertakwa setelah disuruh iman. Sekarang kita sudah masuk fase kedua atau babak kedua, 10 hari kedua di bulan Ramadan yang mulia ini. Tak terasa sudah waktu ini begitu cepat berlalu. Belum lama kita mengatakan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul Quran, marhaban ya syahrul sedekah dan sebagainya. Tapi sekarang kita sudah boleh dikata di babak kedua, seri kedua, 10 hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Kadang khatib menghela nafas dalam-dalamnya. Kenapa demikian? Memang kesempatan masih terbuka lebar untuk menikmati bulan Ramadan dan meningkatkan iman takwa, menambah ilmu pengetahuan, karena baru 10 hari yang kedua.
Ini pun belum habis, masih lama. Namun apakah kesempatan ini dapat kita lampaui? Apakah bulan Ramadan yang mulia ini dapat kita lalui? Itu yang harus dipikirkan. Karena umur bagaimana kehendak Tuhan. Maka jemaah tuan-tuan yang sangat khatib hormati dan semoga Allah muliakan, kita berpikir di sini, apa planning kita ke depan untuk menyajikan Ramadan terindah? Kalau pikiran kita hanya sekedar lapar dahaga, kemudian sahur dan iftar dengan yang enak-enak, lezat-lezat, kalau hanya kita memikirkan bagaimana caranya supaya kita dapat memperoleh uang untuk kita membelanjakan nanti untuk keperluan lebaran, itu gunanya. Maka predikat tadi yang iman takwa itu tidak akan pernah dapat. Apatah lagi kita akan menghadapi atau mengejar Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Tidak akan dapat. Belum lagi kita harus menggapai gelar Idul Fitri nantinya, kembali kepada fitrah, bukan kembali kepada harta, bukan kembali kepada baju mewah, baju bagus, tapi kembali kepada fitrahnya diri, sehingga kita terlahir bagaikan bayi yang baru dikeluarkan dari rahim sang bunda. Mari introspeksi diri kita semuanya. Apa yang kita sudah lakukan dan apa yang akan kita lakukan planning ke depan mengisi sisa-sisa Ramadan yang biasanya singkat kita lalui. Tahu-tahu dan tahu-tahu sudah 10 hari akhir. Tahu-tahu sudah mendekat Idul Fitri, Lebaran. Dalam Ramadan saja masih kita pikirkan dunia. Sedangkan kalau orang-orang di kebiasaan di Saudi, di Haramain, Makkah, Madinah, mereka 11 bulan usaha sekuat-kuatnya tanpa meninggalkan ibadah tentunya. Untuk apa? Untuk menghadapi sebulan Ramadan, yang mana sebulan Ramadan ini mereka hanya tinggal mengeluarkan harta saja, hanya tinggal melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya saja, hanya konsen di masjid, konsen bantu orang lain, konsen menjamu iftar, berbuka, konsen menolong kesulitan orang lain, konsen membebaskan orang lain dari lingkar hutang piutang, konsen menyemarakkan Ramadan dengan mendatangkan dai, khatib, mubaligh, ustaz, kiai dan sebagainya. Konsen mendatangkan itu, konsen menyantuni, menyokong gerakan dakwah Islam melalui para ustaz, asatidz. Tinggal dan konsen dalam hal-hal ibadah lainnya ya, yang tidak tersebut ini. Konsen, pokoknya konsen dalam ibadah, bukan konsen lagi dalam urusan dunia. Sedangkan kebanyakan dari kita masih konsen lagi dengan urusan dunia. Yang terfikir lagi oleh kita sekarang, ngaji Al-Quran kita sudah berapa juz ini? Sudah hari kesekian, sudah masuk 10 hari kedua. Sudahkah kita menghatamkan apakah 11 atau 12, 13 juz dan seterusnya? Atau masihkah kita berlelah-lelah dengan urusan dunia? Kalau kita masih pikirkan dunia di bulan Ramadan ini, wah rugi kita. Keluar dari Ramadan tidak jadi apa-apa kita. Tidak akan dapat Idul Fitri predikatnya, gelarnya tidak dapat iman takwa, gelarnya juga tak dapat Lailatul Qadar. Ruginya kita sungguh sangat-sangat merugi dan celaka kalau hanya dunia yang kita pikirkan. Padahal bagaimana caranya di bulan ini, dunia bukan lagi harus jadi pikiran kita, tapi dunia kita tunggangi untuk kepentingan kita dalam beribadah, mengabdikan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang harus kita renungkan dan harus kita planningkan ke depan. Kemudian orang-orang di luar sana barangkali atau di sekitar kita masih banyak yang membutuhkan bantuan, masih banyak yang terlilit hutang, masih banyak yang mau beli beras saja susah. Pula rezim pahit sekarang ini.
yang tidak berpihak kepada rakyat. Nah, sekarang kita kaum muslimin ini yang harus berpihak kepada saudara-saudara kita. Taruhlah pejabat yang berpihak pada rakyat ini sekarang susah didapat. Nah, kita sebagai sahabat-sahabat kaum muslimin jangan sampai tidak perhatikan saudara-saudara kita. Jadilah kaum muslimin yang baik untuk saudaranya. Sekarang negara kita lagi segala sulit. Nah, minimal kita sebagai kaum muslimin mendatangkan kemudahan dengan cara kita. Ketika Tuhan menyatakan dalam hadis Rasulullah SAW, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi." Dan Allah itu pertolongannya, kalau mau ada pertolongan Allah buat kita, kriterianya diantaranya adalah Allah itu pertolongannya ada pada orang yang suka menolong orang lain. Kita suka menolong orang lain. Menolong orang lain itu akan mendatangkan pertolongan Allah pada kita. Itu di antara konsepnya. Kalau hidupnya dia tidak mau menolong orang lain, hidupnya bakhil. Seringkali khatib dihadapkan ya pada orang yang tidak pernah mungkin kenal dekat, hanya lihat sekali mungkin, 2 kali barangkali, tapi menyokong, membantu perjuangan dakwah khatib, bahkan ngasih infak sedekahnya pun tidak ketahuan. Sering khatib menemukan yang seperti itu. Tahu-tahu ada yang nitip saja, atau ada sendiri saja tiba-tiba. Masya Allah, tabarakallah. Orang yang seperti ini, yang berbuat, istilahnya tangan kanan berbuat, tangan kiri tidak tahu, biasanya orang-orang yang seperti ini cepat suksesnya, dan itu memang kejadian, selalu kejadian. Kenapa? Karena dia tidak penting balasan dari orang, dia tidak penting memandang balasan orang lain. Yang penting bagi dia adalah ketika dia menolong orang lain, maka pertolongan Allah akan datang baginya. Apalagi ini bulan Ramadan, amalan yang sunnah nilainya, pahalanya jadi wajib, tetap hukumnya sunnah, ditinggal pun tidak apa-apa. Tapi rugi sekali kalau meninggalkan hal yang sunnah, karena nilai pahalanya jadi tinggi seperti wajib. Pahalanya menjadi pahala wajib, bukan seperti pahala wajib. Meninggalkan yang sunnah dirugi, pahalanya wajib. Masalahnya pahalanya ditingkatkan oleh Allah, sebabnya ditingkatkan oleh Allah. Apatah lagi yang wajib. Jadi kalau kita melaksanakan qiyam Ramadan atau tarawih dengan baik dan benar, maka Allah akan menurunkan pahala bagi kita, mencurahkannya seperti kita melaksanakan sholat wajib. Apalagi kalau kita melaksanakan sholat isya'nya, ya pasti lebih tinggi lagi dari tarawih. Seperti halnya di bulan biasa, rakaataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apatah lagi sholat subuhnya. Itu saja logika kita yang main. Khatib saja yang tak dapat melihat dari segi mata kepala atau netra, sangat tergiur. Mata hati khatib sangat tergiur ketika menyimak hal-hal yang seperti ini. Kita akan banyak dosa. Ini kesempatan dari Allah di bulan Ramadan ini untuk diampuni segala dosa. Maka jangan lagi kita berusaha bikin dosa atau berpeluang membuat dosa. Ini yang paling penting. Ada orang yang ada kesempatan tapi dia tidak manfaatkan. Banyak orang-orang semacam, apatah dia itu kuli bangunan atau mungkin bangun jalan, jadi alasan untuk tidak puasa. Seolah-olah dia menyalahkan Tuhan, tidak kuat. Seolah-olah perintah Tuhan ini berat, padahal sudah ada ukurannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua ada ukurannya. Tidak main-main Allah memberikan perintah untuk kutiba alaikumusiyam ini. Diwajibkan. Tidak salah, cuman kita menyikapinya suka salah. Satu lagi, bulan Ramadan adalah syahrus shadaqah wa syahrut tarbiyah. Bulan kita melatih, mendiklat diri kita untuk menjadi para dermawan-dermawan yang handal, yang unggul, supaya dapat merasakan lapar hausnya orang miskin papa, dapat merasakan kita ini rendah hati,
atas dasar kesusahan orang lain, bukannya malah menambah keangkuhan, kecongkakan, kebakhilan. Kita belajar untuk, kalau kita bukan dai, bukan khatib, bukan mubaligh, mungkin belum ya, maka kita belajar untuk mendapatkan pahala khatib, dai, mubaligh dengan cara apa? Menyantuni, menyokong pergerakan dakwah khatib dan mubaligh tersebut, dai tersebut, ustaz tersebut. Dapat kita pahalanya. Kita keluar mungkin sedikit rezeki yang kita miliki, lalu kemudian khatibnya atau ustaznya itu berdakwah, kita kebagian pahalanya masih. Atau juga menyantuni anak yatim, atau menyantuni para hafizul Quran. Banyak peluang-peluang yang kita harus raih. Ada orang yang ada kesempatan tapi tidak menikmati kesempatannya. Maka kita yang mendapatkan kesempatan, ayo kita manfaatkan kesempatan. Bahkan yang sama sekali Tuhan tidak berikan kesempatan ada. Ustaz, sahabat saya sebelum Ramadan, beberapa hari sebelum Ramadan wafat. Artinya tidak dapat kenikmatan ini. Padahal Ramadan tahun lalu masih ada. Kita alhamdulillah bersyukur pada Allah, puji Allah. Ayo manfaatkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat la hayyun wa la amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Shalla la ilaha illallah wa shalla Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita tingkatkan terus ibadah saum kita, jangan hanya sekedar lapar dahaga. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah makan minum. Kalau yang lain-lain semacam sikat gigi, berkumur, di khilafiyah, ada yang bilang batal, ada yang tidak. Yang penting kalau ditelan jelas batal. Tapi yang paling penting lagi, hal-hal yang harus kita waspadai adalah hal-hal yang merusak saum, merusak puasa. Puasanya sah, tapi ibarat baju robek-robek, bolong-bolong, cabik bajunya. Maka jaga dari hal-hal yang maksiat, jaga dari hal-hal yang tidak berguna. Siapapun di antara kita, mungkin khatib sendiri masih suka melakukan hal-hal yang tak ada guna, bahkan maksiat. Ayo sama-sama kita jauhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima saum kita di bulan ini, dan mudah-mudahan di bulan yang akan datang, di tahun yang akan datang, kita akan bertemu kembali dalam suasana yang lebih indah. Semoga Ramadan kali ini pun juga lebih baik daripada Ramadan yang tahun sebelumnya. Semoga Ramadan kali ini pun menjadi tonggak awal kejayaan Islam dan kaum muslimin di negeri Indonesia tercinta. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu 'alaika ya Rasulullah. Allahumma ighfir warham wa barik lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa syirka wal musyrikin wa alikal kafarata wal musyrikin dammir a'dana a'daka a'dad din. Allahumma ansur mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwan muslimin fi Gaza. Allahumma ansur mujahidina fi Masjidil Aqsa. Allahumma ansur ikhwan muslimin fi Baitul Maqdis. Allahumma sallimna li Ramadan, sallim Ramadan lana, ij'alhu minna mutaqabbala.
Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul